Kebanyakan orang boncos secara finansial bukan karena mereka malas, tapi karena fokus mereka salah. Tahun 2026 masih 7 bulan. Di video ini, gue mau bahas 5 hal yang benar-benar bisa mengubah kondisi finansial lo. 5 hal yang menurut gue wajib banget lo lakuin kalau lo mau maju secara finansial di tahun 2026. Hai, gue Leo. Disclaimer, gue bukan penasehat keuangan. Tapi sebelum mulai videonya, coba komen dulu di bawah. Menurut lo, apa yang paling nahan kondisi finansial lo sekarang? Langsung aja ke poin pertama. Hal pertama yang wajib lo lakukan kalau mau maju secara finansial adalah lo harus ngerti arus kas lo dulu. Karena sebelum lo bisa optimalkan apapun dalam hal finansial, lo butuh kejelasan. Lo harus tahu berapa uang yang masuk dan berapa uang yang keluar. Tapi lucunya, banyak orang sebenarnya gak tahu uang mereka habis kemana tiap bulan. Bahkan banyak orang takut ngecek keuangan mereka sendiri karena malah jadi deg-degan. Dan gua ngerti banget itu. Kadang gue juga begitu. Gue buka rekening, terus lihat ada transaksi random yang besar dan mikir, lah ini apaan lagi? Terus gue duduk mikir keras kapan gue beli barang itu. Jadi ya normal aja, gak ada orang yang sempurna. Tapi intinya, lo gak bisa bikin keputusan finansial yang bagus kalau lo sendiri gak ngerti kondisi uang lo. Kalau semua terasa random, ya hidup finansial lo juga bakal random. Dan gue bukan bilang lo harus jadi super ekstrim sampai tracking tiap 1.000 rupiah yang keluar. Gak harus segitunya. Intinya lebih ke kesadaran. Lo harus sadar pola uang lo sebenarnya kayak gimana. Menurut gua, cara paling realistis, coba track pengeluaran lo selama 30-60 hari ke depan. Catat pengeluaran tetap, pengeluaran yang fleksibel, dan kebocoran kecil yang selama ini lo gak sadari. Karena seringkali masalahnya bukan satu pembelian besar, melainkan ratusan pembelian kecil. Contohnya, dulu gua tipe orang boros pelan-pelan. Bukan beli barang mahal sekaligus, tapi tiap hari mampir minimarket. Beli snack, beli Coke Zero, beli permen. Sekali keluar mungkin cuma 30.000. Kelihatannya kecil. Tapi kalau tiap hari, sebulan jadi 900.000. Dan waktu gua mulai sadar itu, gua langsung mikir, buset, ternyata banyak banget uang gua habis buat hal receh. Tapi bukan berarti sekarang gua stop total. Gua juga gak percaya metode hidup yang terlalu menyiksa diri. Menurut gua lebih bagus bikin peraturan yang soft. Misalnya, masih bisa menikmati hidup tapi lebih terkontrol. Karena tujuan budgeting itu bukan bikin hidup sengsara. Tujuannya bikin lo sadar dan membangun kebiasaan baik yang baru. Jadi itu poin pertama. Kontrol cash flow dulu. Poin kedua, bangun jaring pengaman sebelum mengambil resiko dengan uang lo. Nah, maksudnya gimana? Sederhananya, punya dana darurat. Karena hidup itu pasti ada kejadian yang tak terduga. Laptop rusak, kena PHK, keluarga sakit, atau ada pengeluaran lain yang mendadak. Dan kalau lo gak punya uang yang bisa nyelamatin lo, dikit masalah aja bisa bikin hidup langsung kacau balau. Dana darurat tuh bukan soal menjadi parno, tapi soal bikin hidup lebih stabil. Biar lo gak usah pinjol, gak usah panik selling aset lo, gak perlu ambil keputusan mendadak. Dan menurut gua cara yang paling realistis, mulai kecil dulu aja. Target pertama, simpan minimal 3 bulan pengeluaran bulanan. Lalu naik pelan-pelan sampai minimal punya 6 bulan biaya hidup. Taruh di tempat yang liquid. Tabungan biasa juga gak apa-apa. Yang penting gampang diakses dan dipisah dari rekening kebutuhan utama. Karena kalau dicampur, takutnya malah jadi kepake untuk kebutuhan sehari-hari. Dan jujur aja, gue sendiri beberapa kali ngerasa terselamatkan karena punya dana darurat. Beberapa bulan yang lalu sempat harus ke rumah sakit untuk konsultasi sama dokter THT. Kalau gue gak punya dana darurat, mungkin gue harus jual aset atau pakai utang. Tapi karena ada dana darurat, gue tinggal bayar, lalu isi lagi pelan-pelan setelahnya. Stres jadi jauh lebih kecil. Makanya menurut gua, dana darurat itu bukan cuma soal uang. Karena dana darurat memberi lo waktu, dan waktu memberi lo pilihan. Poin ketiga, mulai investasi secara konsisten walaupun nominalnya kecil. Karena momentum jauh lebih penting daripada waktu yang tepat. Banyak orang bilang, nanti aja tunggu market nyungsep, atau tunggu gaji gua lebih besar. Padahal kenyataannya, orang yang konsisten menang jauh dibanding orang yang nunggu timing sempurna. Dan ini sebenarnya masalah psikologi. Kalau lo mulai investasi rutin, kepribadian lo berubah. Lo mulai melihat diri lo sebagai investor, bukan konsumer. Walaupun awalnya cuma 100.000 per minggu, tapi lama-lama lo lihat angka itu tumbuh. Awalnya ya cuma 1 juta, beberapa bulan kemudian, wow udah jadi 5 juta. Dan growth kecil itu bikin motivasi naik. Gua sendiri dulu mulai kecil banget, cuma 10 juta. Tapi dikit-dikit jadi bukit. Karena begitu lo lihat progres, otak lo mulai percaya kalau lo itu mampu. Dan satu hal yang penting, ketidakpastian market bukan alasan buat gak mulai. Karena faktanya, time in the market jauh lebih penting daripada timing the market. Cara paling gampang, otomasi. Auto transfer tiap minggu atau tiap bulan. Dan menurut gua buat kebanyakan orang, investasi simple jauh lebih bagus daripada kebanyakan teori. Mayoritas orang malah boncos karena terlalu ribet. Kalau lo investor jangka panjang, pergerakan market itu hampir gak ada artinya. Lo gak perlu buka portfolio tiap 1 menit, karena dalam jangka waktu 20-30 tahun, 1 hari merah gak penting. Yang penting konsisten.
Lo gak perlu pinter buat kaya, lo cuman perlu mulai. Dan bertahan cukup lama. Poin keempat, hati-hati sama inflasi gaya hidup. Ini salah satu jebakan terbesar yang diam-diam menghancurkan banyak orang. Karena biasanya waktu gaji naik, pengeluaran ikut naik. iPhone baru langsung dibeli, model mobil baru langsung ganti, dan lama-lama pengeluaran lo jadi jauh lebih besar padahal kualitas hidup belum tentu naik signifikan. Dan yang bahaya itu, inflasi gaya hidup itu sering datangnya pelan-pelan. Orang nggak sadar mereka makin boros. Padahal setiap pembelian besar punya opportunity cost. Kalau lo habisin 800 juta buat mobil, itu bukan cuma 800 juta. Itu juga hilangnya potensi melipat gandakan uang di aset investasi selama puluhan tahun. Makanya gue selalu coba mikir, apakah ini benar-benar nge-upgrade hidup gue atau cuma nyari validasi orang? Karena banyak orang beli barang bukan karena butuh, tapi karena gengsi dan pengen pamer. Dan menurut gue itu jebakan mematikan. Lucunya banyak orang kelihatan kaya, padahal sebenarnya stres secara keuangan. Jadi jangan terlalu kebawa tekanan sosial. Hidup sesuai kemampuan. Salah satu cara terbaik untuk menghindari lifestyle inflation adalah delay keputusan besar. Kalau mau beli sesuatu mahal, tunggu dulu sebulan. Kalau setelah sebulan lo masih merasa itu penting, baru pikir lagi. Karena banyak keinginan sebenarnya cuma impuls sesaat. Dan gue sendiri pernah nunda upgrade HP lama banget. HP gue waktu itu udah tua banget dan orang suka komentar. Tapi gue gak peduli. Dan itu membantu finansial gue jauh lebih banyak daripada kelihatan keren. Tapi ada juga pembelian yang worth it. Contohnya waktu gue upgrade PC buat kerja dan editing, itu benar-benar meningkatkan produktivitas gue. Jadi bukan berarti semua pengeluaran itu jelek, yang penting terarah. Poin kelima dan terakhir, sederhanakan sistem finansial lo. Banyak orang terlalu kompleks, kebanyakan rekening, kebanyakan aplikasi, investasi yang terlalu diversifikasi, akhirnya malah pusing sendiri. Gue pernah punya temen yang punya banyak banget akun investasi berbeda, dan gue lihat itu aja udah bikin pusing banget. Trackingnya ribet, pajaknya ribet, dan ujung-ujungnya paralisis by analysis dan tidak konsisten. Sistem finansial yang bagus itu harus mengurangi mikir, bukan menambah mikir. Bikin sesederhana mungkin. Misalnya, satu rekening buat tabungan, dan satu akun untuk investasi. Bikin aturan yang jelas buat diri sendiri. Gue dulu pernah spekulasi dan beli puluhan saham sekaligus pas baru mulai investasi. Awalnya berasa keren karena punya banyak perusahaan. Tapi setelah beberapa minggu, gue baru sadar ini terlalu ribet. Akhirnya gue sederhanakan semuanya. Cuman milih maksimal banget 5 saham. Karena keeping track of lebih dari 10 saham itu pusing banget. Karena pada akhirnya, yang bikin orang sukses secara finansial tuh biasanya bukan strategi yang paling canggih, tapi konsistensi. Dan konsistensi jauh lebih gampang kalau sistem hidup lo simple. Jadi kalau gue rangkum semuanya, kontrol arus kas, bangun dana darurat, konsisten investasi sekecil apapun, hindari inflasi gaya hidup, dan sederhanakan sistem finansial lo. Kedengarannya basic, tapi justru hal-hal basic yang dilakukan konsisten biasanya punya hasil paling besar. Masalah terbesar orang zaman sekarang tuh bukan kurang informasi, tapi malah kebanyakan informasi. Mulai kecil gak masalah, yang penting mulai dulu aja. Seperti quote dari Nike, just do it. Itu aja dari gua, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.